Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Bertujuan meningkatkan capaian akademik program kreativitas mahasiswa, program studi Sistem Informasi Universitas Semarang menggelar workshop yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi serta menyalurkan ide-ide kreatif. Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Semarang menggelar workshop penulisan proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM yang digelar di Gedung Ki Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Kamis 21 November 2024. Diikuti 169 mahasiswa, workshop tersebut menghadirkan Ketua Pusat Program Kreativitas Mahasiswa USM, Harmini STM Engineering. Ketua Panitia Fancy Vidya Eskom Mkom mengatakan, PKM menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu serta teknologi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Tujuan dari kegiatan workshop hari ini itu untuk membangkitkan kembali ide kreatif mahasiswa SI dalam membuat proposal penelitian, khususnya PKM ya, dan juga membangkitkan kembali bibit-bibit baru dari mahasiswa-mahasiswa SI terutama. Harapannya dengan adanya mahasiswa SI yang lolos nantinya itu bisa menjadi motivasi dan menjadi pemicu untuk mahasiswa-mahasiswa adik-adik yang lainnya nantinya untuk PKM. Menjadi program yang tidak hanya bertujuan mendapat pendanaan, tetapi juga platform penyalurkan ide-ide kreatif mahasiswa. Harmini STM Engineering selaku Ketua Tim Program Kreativitas Mahasiswa berharap mahasiswa program studi Sistem Informasi bisa ikut berpartisipasi dengan mengirimkan proposal PKM pendanaan tahun 2025 agar dapat meningkatkan capaian akademik PKM Universitas Semarang. Kita sangat mengharapkan dari teman-teman Prodi Sistem Informasi ini bisa mengirimkan atau bisa mengirimkan proposal PKM untuk pendanaan tahun 2025 dengan proposal yang berkualitas, sehingga dengan proposal yang berkualitas ini USM bisa meningkatkan klaster untuk PKM sehingga prestasi capaian akademik dari PKM mahasiswa USM juga lebih meningkat lagi. Dekan FTIK Prin Triajeng Pungkasanti Eskom Mkom berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa agar bisa lolos PKM dan masuk ke dalam nominasi PIMNAS. Memberikan dukungan melalui kampanye keselamatan ketenaga listrikan, PLN, UP2D Jateng, dan DIY menggelar sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan listrik yang aman dan efisien. Selain membagikan materi edukatif dan interaktif, PLN, UP2D Jateng, dan DIY turut menyampaikan kemudahan layanan listrik yang bisa didapatkan dalam satu genggaman melalui PLN Mobile. Tingginya pasokan listrik di masa Natal dan Tahun Baru menggerakkan PLN UP2D Jateng dan DIY mengkampanyekan keselamatan ketenaga listrikan. Hal itu menjadi bentuk dukungan PLN untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat. PLN UP2D Jateng dan DIY bersama dengan tim K3L dan keamanan menggelar sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan dan penggunaan aplikasi PLN Mobile pada siswa-siswi SMK Negeri 3 Semarang. Manajer PLN UP2D Jateng dan DIY Munawir Hakim menyatakan bahwa kesadaran akan pentingnya tanggung jawab K3L dan keselamatan menjadi dorongan bagi PLN UP2D untuk terus meningkatkan pemahaman bagi generasi muda akan pentingnya penggunaan listrik yang aman dan efisien. Berbagai materi edukatif yang disampaikan dengan interaktif juga turut diberikan tim leader K3L KAM PLN UP2D Dedi Rustawan. Manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari mulai dari penerangan hingga alat industri menjadi pengenalan bentuk pemanfaatan listrik. Tak ketinggalan, PLN juga turut menyampaikan kemudahan layanan listrik yang bisa didapatkan dalam satu genggaman melalui PLN Mobile. Kemudahan akses menjadi bentuk dukungan bagi para pelanggan dalam mengakses listrik. PLN UP2D terus berupaya menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi cerminan budaya perusahaan dimanapun dan kapanpun. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UP2D Jateng dan DIY menggelar simulasi tanggap darurat.
Selain menjadi bentuk kesiapan PLN dalam menjaga keandalan sistem distribusi listrik, simulasi ini juga mencerminkan peran strategis PLN sebagai BUMN dalam mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Jelang Natal dan Tahun Baru, PLN UP2D Jateng dan DIY menggelar simulasi tanggap darurat. Acara yang digelar di kantor PLN UP2D Jateng dan DIY itu menjadi komitmen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik dan keselamatan operasional selama masa Natal dan Tahun Baru. Manajer PLN UP2D Jateng dan DIY Munawir Hakim menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan PLN dalam menjaga keandalan sistem distribusi listrik di mana momentum Natal dan Tahun Baru adalah masa kritis, di mana kebutuhan listrik meningkat. Simulasi ini bertujuan memastikan semua elemen, baik internal maupun eksternal, mampu merespon situasi darurat dengan cepat dan terkoordinasi. Dalam simulasi itu, PLN UP2D Jateng dan DIY turut melibatkan berbagai pihak, mulai dari BRIMO, PMI, Babin Kamtibnas, dan Babinsa, serta partisipasi aktif seluruh pegawai PLN UP2D Jateng dan DIY. Simulasi ini mencerminkan peran strategis PLN sebagai BUMN dalam mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, PLN ingin memastikan pasokan listrik selama libur akhir tahun tetap stabil, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru tanpa gangguan kelistrikan. Dengan terlaksananya kegiatan ini, PLN UP2D Jateng dan DIY mempertegas komitmennya sebagai garda terdepan dalam pelayanan kelistrikan yang andal dan aman. BUMN hadir untuk negeri bukan sekedar slogan, tetapi wujud nyata kontribusi bagi masyarakat. Implementasi pelaksanaan PTNBH di kampus Universitas Brawijaya yang sudah berjalan menarik perhatian dari Universitas Halu Oleo Kendari. Saat ini Universitas Halu Oleo masih berstatus badan layanan umum yang akan berganti menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Untuk itu, Rektor Universitas Halu Oleo bersama jajaran berkunjung ke Universitas Brawijaya guna melihat dan mengkaji pelaksanaan PTNBH di Kampus Biru. Rektor Universitas Halu Oleo Profesor Muhammad Jamrun Firihu bersama rombongan berkunjung ke Universitas Brawijaya. Kedatangan mereka disambut oleh Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo beserta jajaran. Dalam kunjungan tersebut, kedua rektor perguruan tinggi tersebut saling bertukar informasi dan pengalaman dalam pengelolaan kampus. Universitas Brawijaya berbagi informasi pengelolaan dalam era perguruan tinggi berbadan hukum. Rektor Universitas Halu Oleo Profesor Muhammad Jamrun Firihu mengatakan bahwa kedatangan mereka ke Kampus Biru untuk berdiskusi dan melihat pelaksanaan PTNBH yang sudah berjalan. Kami Universitas Halu Oleo itu yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara, itu sekarang kan berada pada taraf perguruan tinggi di level badan layanan umum. Nah, dan itu sudah cukup lama, sudah sekitar 10 tahunan lebih. Nah, kita ingin ke tahap berikutnya menjadi perguruan tinggi BH. Nah, seperti UB sekarang kan sudah menjadi perguruan tinggi badan hukum. Makanya kami datang hari ini ya sebagai benchmarking itu untuk melihat dulu waktu UB mempersiapkan menuju perguruan tinggi BH itu seperti apa. Nah, itu yang ingin kami belajar. Jadi bagaimana menata sistemnya, kemudian bagaimana memanfaatkan aset-aset yang ada, bagaimana mengelola sumber daya manusianya. Makanya hari ini kami datang untuk belajar tentang itu sehingga pada saat nanti Universitas Halu Oleo Kendari menuju perguruan tinggi BH itu insya Allah kami bisa siap gitu. Secara umum kan kalau perjanjian kerjasama kami antara UB dengan UHAW itu kan sudah ada. Cuma pada saat itu, pada saat yang kita tanda tangani sekarang itu lebih pada kerjasama akademik. Nah, mudah-mudahan ke depannya dengan menjadi perguruan tinggi BH itu kerjasamanya nanti bisa ke arah non akademik sehingga bisa berkontribusi terhadap penerimaan ataupun pemanfaatan aset yang ada di Universitas Halu Oleo dan juga ada di UB sehingga dengan kerjasama itu kami Universitas Halu Oleo bisa mendapatkan manfaat peningkatan pendapatan Universitas Halu Oleo. Seperti itu, Mbak. Selain itu, pihak kampus Halu Oleo juga menjajaki kerjasama non-akademik dalam pengelolaan aset yang berdampak kepada pendapatan kampus, agar nantinya Universitas Halu Oleo dapat berjalan dengan lebih lancar. Rombongan juga berkunjung ke beberapa unit usaha yang ada di Universitas Brawijaya. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk USM TV. Pemirsa, eksploitasi berlebihan membuat penurunan populasi ikan.
Peneliti Universitas Pajajaran, Irfan Zidni, menciptakan teknologi kriopreservasi sperma ikan air tawar sebagai strategi konservasi ikan yang terancam punah. Berikut laporan tim Divia On4 TV untuk USM TV. Laporan Planet Living 2022 menyebut adanya penurunan populasi spesies ikan sebesar 83% di seluruh dunia yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan gangguan rute migrasi ikan. Keragaman ikan air tawar maupun laut telah menurun karena pesatnya industrialisasi, pembangunan bendungan dan tepi muara serta masuknya spesies eksotis. Selain itu, eksploitasi berlebihan, adanya limbah industri dan domestik, penggunaan lahan serta perubahan iklim juga mempengaruhi pasokan air, sehingga mengurangi keanekaragaman ikan. Perlu sebuah solusi atau teknologi kriopreservasi, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita menyimpan materi genetik, dalam hal ini sperma, agar ikan-ikan yang hampir punah itu kita selamatkan gitu, Bu. Melihat adanya kondisi tersebut, salah satu peneliti Universitas Pajajaran, Irfan Zidni PhD, mendiseminasikan hasil risetnya terkait penerapan teknologi kriopreservasi sperma yang dapat menjadi solusi dalam melestarikan spesies ikan air tawar asli yang terancam punah. Melalui kriopreservasi sperma ini bisa digunakan sebagai inseminasi buatan, sehingga lebih cepat proses pembuahan terhadap sel telurnya, sehingga produksi ikan atau jenis lainnya bisa lebih tinggi dan bisa memenuhi kebutuhan di masyarakat. Diseminasi hasil riset ini dapat Anda saksikan dalam program Heart Talk. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan melaporkan. Forum Komunikasi Komite Audit FKKA Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum mengadakan pertemuan nasional di Universitas Hasanuddin pada 14 hingga 16 November 2024. Pertemuan yang diikuti 21 perguruan tinggi ini bertujuan memperkuat peran Komite Audit dalam mendorong tata kelola universitas yang lebih baik. Forum Komunikasi Komite Audit FKKA Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum mengadakan pertemuan nasional di Universitas Hasanuddin 14 hingga 16 November 2024. Pertemuan ini dihadiri oleh 77 orang dari 21 perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Pertemuan ini mengangkat tema peran strategis Komite Audit dalam mendorong tata kelola universitas yang baik di era agilitas, tantangan, dan solusi. Pertemuan ini juga sebagai ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman. Ini sebetulnya pertemuan setahun 2 kali gitu ya, memang diadakan oleh Forum Komunikasi Komite Audit PTNBH yang pada dasarnya adalah sebetulnya untuk silaturahmi ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dari peran Komite Audit. Ya, jadi ini sangat penting bagi kami karena kami adalah bagian yang tidak terpisahkan dari organ universitas. Jadi tujuannya sama, bahwa bagaimana perguruan tinggi kita itu menjadi perguruan tinggi yang hebat, kualitasnya bagus ya, tidak hanya di level nasional tapi juga internasional. Jadi Komite Audit ini sebetulnya adalah salah satu alat untuk bisa mengantarkan universitas kita itu pada level nasional dan internasional. Sebetulnya pertemuan setahun 2 kali diadakan oleh Forum Komunikasi Komite Audit PTNBH yang pada dasarnya adalah sebetulnya untuk silaturahmi dan berbagi pengalaman, serta pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dari peran Komite Audit. Jadi ini sangat penting bagi KMI karena kami adalah bagian yang tidak terpisahkan dari organ universitas. Tujuannya sama, bagaimana perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi yang hebat, kualitasnya bagus tidak hanya di level nasional tapi juga di level internasional. Komite Audit ini adalah salah satu alat mengantarkan universitas kita ke level nasional dan internasional. Profesor Iwan Triyuwono juga mengajak kepada semua komite audit untuk menggunakan artificial intelligence dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, di mana menurut Profesor Iwan Triyuwono tujuannya untuk menuju tata kelola universitas yang lebih maju. Jara Sabita Suceng Mosyaiful, Unhas TV. Pemirsa, food dessert atau gurun makanan sehat banyak ditemui di kantong pemukiman warga miskin di kota-kota besar Amerika Serikat. Puluhan organisasi di kota New York memberikan kelas berkebun gratis untuk anak dan remaja dengan misi memberi akses ke sayur dan buah segar serta membiasakan makanan sehat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kawasan Brownsville di kota New York dihuni mayoritas warga yang kurang mampu, yang kesulitan membeli bahan makanan bergizi. Banyak yang mengidap penyakit seperti diabetes. Di SMP setempat, lembaga nirlaba New York Sunworks berupaya melakukan perubahan. Mereka mengajarkan kelas berkebun agar siswa terbiasa makan lebih sehat dan bisa swasembada menyediakan sayuran segar untuk komunitasnya. So we're in 350 public schools. That is 350 farms in the 5 boroughs of New York. That is 120,000 kids that learn science through farming, from seed to harvest. There's a special connection when you grow your own food. The food is so delicious because it's absolutely fresh. Tidak sedikit siswa yang baru kali ini menanam dan melihat bagaimana makanan tumbuh. Pengalaman langsung merupakan cara Jitu menggugah keinginan untuk makan sehat. It helped me decide what to eat because before I used to eat like pizza and chicken nuggets, but that didn't really have vegetables, so now I eat salads. I noticed that before I ate junk food and like not really healthy, but now I realized that healthy food has more nutrients in it than junk food. Junk food doesn't really like help me that much, and healthy food gives me more energy. Nah, saya berada di salah satu taman yang berada di kawasan Manhattan di New York City yang meskipun banyak gedung-gedung tinggi, tapi juga terdapat banyak sekali taman publik seperti tempat saya saat ini. Nah, puluhan di antaranya adalah taman-taman yang juga difungsikan untuk sarana edukasi berkebun dan nutrisi untuk para siswa-siswa yang tinggal di permukiman miskin di New York City yang kekurangan akses terhadap sayuran, segar, dan juga nutrisi. 98% of our students live below poverty level and they do not have access to fresh fruits daily. We definitely see students who have diabetes or other food-related illnesses because they don't have access to vegetables and fruits. Dengan membawa pertanian ke kelas, program-program ini bukan hanya mengajarkan berkebun, tapi juga melatih membuat keputusan lebih sehat yang punya manfaat seumur hidup. The closer that kids get to seeing where food comes from and growing it and nurturing it and taking care and compassion for how food is grown, that translates into impacting what they're eating and their habits so that maybe they won't end up like their grandparents or their family members who are having to live with diabetes. Panen merupakan bagian penting dari kurikulum. The students harvest hundreds of pounds of vegetables they grow in the classroom and they bring it home. So it is an additional connection, an additional joy to connect the classroom with home. Bertambahnya program seperti ini di berbagai sekolah diharapkan bisa menghasilkan generasi muda yang lebih sehat. Dari kota New York, VOA.